Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Indah banget ya Mas Agus ya. Lagu Aisyah ini benar-benar luar biasa banget Mas Bedu. Sebenarnya lagunya yang indah, penyanyinya nggak indah. Jangan dibahas itu. Ini ceritanya kita lagi karaokean saking ngefans sama lagu itu. Aku kalau dengar lagu ini tuh ya, aku jadi mengingat kisah-kisah dari istri-istri Rasulullah. Iya benar, subhanallah Mas Bedu. Salah satunya adalah Aisyah yang tadi kita baru saja nyanyikan, Masya Allah. Iya, selain lagu tadi tuh liriknya juga indah, Zara tuh suka banget gitu sama sosok-sosok istri Rasulullah Mas Bedu. Bayangin ya, begitu romantisnya ternyata Rasulullah ya, Idola. dengan istri-istrinya. Emang ada berapa Mas Bedu istrinya? Kalau nggak salah sih yang aku tahu sih 4 atau lebih. Wah Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mah, Tadi perasaan ada penyanyi baru nih. pendatang baru. Iya. Kita tadi nyanyi lagu tentang Siti Aisyah, istri Rasulullah. Ini Siti Aisyah kan juga termasuk salah satu dari istri-istrinya Rasulullah ya, Maya. Yang Bedu tahu sih ada 4. Selain istri Aisyah juga ada Khadijah, 4 atau 8 bahkan, 6 atau 8 gitu bahkan. Iya. Masya Allah. Ada siapa lagi? Kamu Iya, tahu? itu semua Zara juga nggak hafal sih, jujur aja. Makanya Mama boleh ya Mah ceritakan mengenai kisah-kisah istri Rasulullah dan juga pastinya sifat-sifat mulianya gitu Mah. Boleh Mah ya? Silahkan Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Istri-istri Rasulullah. Iya. Rasulullah. Sejarah mengabarkan kepada kita Rasulullah SAW itu punya istri sampai 13 orang. Masya Allah. Itu dalam sejarah. Yang pertama beliau menikah dengan Siti Hadijah. Ini yang sangat populer. Beliau dari usia 12 tahun itu menjadi kerja pegawainya Siti Hadijah dengan pamannya Abu Thalib. Berjualan dagangan daripada Siti Hadijah yang kaya raya, yang pengusaha hebat itu. Dengan pamannya Abu Thalib, dia berjualan ke Syam, ke Palestina, kemana-mana dia kelilingan. Nah, beliau sangat jujur, dapat gelar Al-Amin. Sampai Maisarah bercerita. Maisarah itu pembantunya, pegawainya daripada Siti Hadijah. Dia bercerita bahwa ada pegawai kita yang sangat jujur, begini-begini orangnya. Lalu Siti Hadijah tertarik. Akhirnya dia melamar Rasulullah, melamar Muhammad yang waktu itu belum jadi nabi, belum jadi rasul, kepada pamannya Abu Thalib. Kebetulan ketika Siti Hadijah melamar, Rasulnya tidak ada, Nabi Muhammadnya tidak ada. Dia tetap pesan. Abu Thalib mengatakan nanti aku sampaikan. Ternyata pendek cerita diterimalah lamaran daripada Siti Hadijah. Akhirnya mereka menikah. Sejarah mengatakan Siti Hadijah usianya 40 tahun, sementara Muhammad berusia 25 tahun. Beda berapa tahun? 15, Pak. 15. Tuaan istrinya. Artinya walaupun tua istrinya tidak masalah dalam Islam. Artinya kalau perempuan suka dengan seorang laki-laki, seorang perempuan melamar laki-laki tidak dilarang. Ini Tidak contoh. dilarang. Selama menikah dengan Siti Hadijah, beliau tidak pernah berpoligami. Mereka punya anak 6, laki-laki 2, perempuan 4. Nah, ketika Siti Hadijah meninggal dunia, maka Rasul menikah dengan Saudah. Saudah ini orangnya ceria, sering bercanda, sehingga Nabi suka dengan dia. Setelah menikah yang kedua dengan Saudah, sekali lagi dengan Siti Hadijah tidak berpoligami, meninggal baru menikah dengan Saudah. Kemudian Rasul bilang, kata beliau begini, saya bermimpi 3 malam dalam tidur saya. Malaikat membawa seorang yang dibungkus dengan sutra yang putih. Dia mengatakan ini istrimu. 3 malam berturut-turut. Lalu Rasulullah SAW membuka hijab penutup wajahnya, ternyata engkau. Jadi ngobrol dengan Siti Aisyah. Engkau. Rasul berpikir, kalau ini memang datang mimpiku dari Allah, pasti akan menjadi kenyataan. Dan kenyataan ini dari Allah, berarti para sahabat mengakui yang namanya Siti Aisyah, kesuciannya diakui dari lapisan langit yang ketujuh, yang paling tinggi. Ini luar biasa. Dan yang Rasul menikah yang perawan cuma ini satu. Yang Siti Aisyah. Iya, Mah. Yang lain itu menikah dengan para janda. Nah, terus lagi.
Setelah menikah dengan Siti Aisyah, Rasulullah itu menikah dengan Hafsah, putranya Umar bin Khattab. Sejarah mengatakan ketika mereka hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, kan suaminya Hafsah ini tidak mau masuk Islam. Dia tidak mau pindah, tidak mau hijrah. Nah, mereka hijrah dengan ayahnya, dengan Umar ke Madinah. Kemudian Hafsah sering merenung. Ayahnya bingung. Ditawarkan sama Abu Bakar, ditolak. Ditawarkan dengan Ali biar jadi suaminya daripada Siti Hafsah, ditolak. Dia banyak berdoa, minta kepada Allah yang terbaik. Lalu dia curhat kalau kita mah kepada Rasulullah, keadaan anak saya ini karena suaminya di Mekah, dia tidak mau masuk Islam, kan otomatis cerai demi hukum. Dia sering termenung, minta bagaimana solusinya. Rasul bilang kita berdoa sama Allah, ternyata Allah memberikan jawaban, nikahi olehmu ya Rasulullah. Nah, jadi menikahnya dengan Siti Aisyah tadi untuk memperkuat Islam, karena waktu Islam masih goyah, karena sahabat Abu Bakar luar biasa pengaruhnya. Kenapa Allah perintahkan lagi agar Rasulullah menikahi Hafsah? Karena Umar adalah singa padang pasir. Seorang yang pemberani, tidak ada rasa takut, banyak orang tunduk dengan dia. Maka Allah perintahkan nikah itu sama Hafsah. Agar Islam semakin kuat. Maka menikah dengan Hafsah itu alasannya, bukan karena montok bohai, bukan. Bukan, alasannya bukan itu. Kemudian menikah dengan siapa lagi setelah dengan Hafsah? Menikah dengan Zainab binti Huzaimah, menikah. Nah, kemudian dengan siapa lagi menikah? Dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah juga janda. Abu Salamah meninggal dunia. Abu Salamah ini orang yang pertama sekali masuk Islam dari kaum Muhajirin. Nah, ketika Abu Salamah meninggal, Abu Salamah berdoa sesuai dengan Rasul ajarkan. Kalau ada musibah beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata diganti oleh Allah, diperintahkan oleh menikah dengan Ummu Salamah. Bahkan sejarah mengatakan, ketika Nabi besar kita Muhammad SAW melamar Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, kalau bahasa kita barangkali, apa nggak salah melamar saya? Saya lebih tua daripada Anda. Anak saya banyak, saya orang tidak punya. Rasul mengatakan, anakmu menjadi anakku nantinya. Kehidupan kita yang ngatur adalah Allah. Tuh bayangkan. Jadi artinya kalau Anda kaum laki-laki kalau ngikut sunnah Rasul bukan menikah dengan yang montok, yang bohai. Nikah dengan janda yang anaknya banyak, yang maaf dalam tanda kutip, yang hidupnya pas-pasan. Jadi nolongin orang. Nolongin orang ya, Mah? Beda kan? Oke, beda, Mah. Berbeda. Jadi ini yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk memberikan contoh bagaimana Rasul menikah bukan karena hawa nafsunya, tapi karena memang demi kebaikan akidah Islamiyah. Begitu. Demi kekuatan. Baik. Jadi demi kebaikan akidah Islamiyah ya, Maya? Demi kekuatan. Demi kekuatan. Oke, baik. Jamaah studio dan juga jamaah yang di rumah. Yuk, sebelum kita lanjutkan ke segmen berikutnya, kita buka dulu acara pada hari ini. Silakan Cak Agus. Iya. Ya, mari Mah. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mah, ternyata banyak juga beberapa nama-nama istri Rasulullah yang baru Zahra tahu dari Mama barusan nih, Mah. Iya, begitu. Jadi menikah dengan Zainab bin Huzaimah. Menikah lagi dengan Ummu Salamah yang tadi karena Abu Salamah itu seorang yang pertama masuk Islam, jadi dari kaum Muhajirin. Kemudian juga menikah dengan Zainab binti Jahsin. Nah, dengan Zainab binti Jahsin ini beda lagi. Karena menikahnya itu langsung perintah dari Allah langsung. Sampai Zainab mengatakan kepada istri yang lain, kalau kalian menikah, ayah kalian yang menikahkan. Tapi Rasulullah menikah dengan aku karena perintah dari Allah dari langit yang ketujuh. Jadi begitu. Itu jadi karena perintah Allah. Sekali lagi bukan karena nafsu. Bukan karena montok, karena bohai, karena janda kaya. Itu bukan. Karena kebutuhan agama. Iya. Kemudian lagi Rasulullah itu menikah dengan Safiyah. Kemudian menikah lagi dengan Maria Al-Qibtiyah. Dia ini Rasulullah kan mengirimkan surat kepada Raja Muqawqis agar masuk Islam. Ternyata Raja Muqawqis ini memberikan hadiah kepada Rasulullah yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Ini seorang budak belian. Dulu kan masih ada zaman budak belian. Iya, dihadiahkan nih hadiah untukmu nih. Sebagai tanda cinta, aku simpati, disuruh masuk Islam, dihadiahin ini. Maria Al-Qibtiyah.
kemudian dimerdekakan, menikah dengan Rasulullah. Jadi Rasul itu menikahnya bahkan dengan budak. Dengan budak. Gitu. Masya Jadi Allah. dengan Maria Al-Qibtiyah punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Tapi sejarah mengatakan dalam usia 1 tahun Ibrahim meninggal dunia. Gitu. Jadi menikah lagi dengan Raihanah. Raihana. Menikah lagi yang terakhir dengan Maimunah. Maimunah. Itulah yang terakhir. Yang terakhir Maimunah, Ma. Maimunah. Berarti Binti Haris. ada sekitar 13. 13 ya, Ma ya? 13. 13, Ma. Mohon maaf nih, Ma. Apakah ayat yang mempersilahkan kita untuk berpoligami itu turun setelah Rasulullah memiliki istri yang banyak atau sebelumnya, Ma? Kenapa? Surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu ya, maksud Surat An-Nisa yang 3 Ya, itu betul. kan itu pankihu ma balakum minan nisa'i matna wa thulatsa wa ruba. Itu isinya lagi bercerita Allah kalau kita punya anak yatim. Harta anak yatim itu ada di tangan kita. Untuk mengamankan harta anak yatim boleh menikah dengan anak yatim. Begitu kata Allah dalam ayat ini. Kemudian kalau kamu menikah dengan anak yatim, takut kamu ini tidak bisa mengurus anak yatim dengan benar hartanya, nikahilah perempuan yang kamu sukai yang lain. Oh, Nah, itu. yang perlu tanyakan, apakah ayat ini turun setelah Rasulullah menikah dengan perempuan 1, 2, 3? Tidak. Tidak. Ayat ini turunnya adalah sebelum Rasulullah menikah. Oh, seperti itu. Gitu. Iya, Mah, untuk 13 nama-nama istri Rasulullah tadi yang Mama sudah ceritakan, Zahra penasaran nih, Mah. 13-13-nya itu hidup berdampingan semua dengan Rasulullah? Sejarah mengabarkan kan Zahra pernah ke Madinah nggak? Belum pernah, Mah. Di Madinah itu kan di mihrab itu yang kuncupnya hijau. Itu Kubah rumah hijau. Rasulullah. Ya, hijau. Kubah hijau. Kubah hijau Iya. itu kan, itu rumah Rasulullah. Iya. Kalau kita mau masuk ke Raudhah, itu rumah Rasulullah, Makam. kemudian makam Rasulullah di sebelah sini, kemudian di sebelah sini itu adalah mimbar. Mimbar. Jadi masih Wow. berdampingan di situ, masih sekeliling-sekeliling situ. Masya Jadi meski Allah. berdekatan rumahnya seperti Berdekatan itu. semuanya. Dan itu damai-damai aja tuh semuanya. Alhamdulillah damai. Masya Itulah Allah. makanya kita mencontoh Rasulullah. Mencontoh Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hasanah. Al-Ahzab 21. Iya, iya. Masya Allah. Tapi berarti artinya kita diperbolehkan juga kan, Maya, kalau misalkan kita punya istri lebih dari 1. Diperbolehkan, Diperbolehkan ya, Bedu. Nih maaf ya, Mama terangkan lah biar Bedu tenang jadi nggak banyak Tanya bingung lagi, mikirin. bingung, ya. Nih yang jelas untuk para kaum laki-laki. Tidak diperintahkan nikah-nikah, tidak. Tidak diperintahkan. Tidak. Tapi ini mah silahkan kalau memungkinkan. Yang pertama, untuk nolongin seorang perempuan karena jumlahnya perempuan kata penelitian saat ini 1 berbanding 8 menjelang kiamat 1 berbanding 50. Masya Allah. Agar kaum perempuan yang belum punya suami biar merasakan bagaimana lezatnya punya suami. Tapi suami yang adil loh, jangan GR dulu. Kemudian yang kedua, nah status. Kadang-kadang di masyarakat kita yang namanya anak perawan kadang-kadang dihina, perawan tua. Ya Allah. Kalau punya suami statusnya berbeda. Istri si Anu walaupun istri kedua, Status ketiga dan sosial keempat. ya, Ma. Kemudian selanjutnya apa? Allah di dalam ayat ini mengatakan bahwa kaum perempuan jangan egois. Jangan ini suami saya hanya untuk saya, tidak. Karena Al-Quran mengatakan diperbolehkan. Soal suka tidak suka, rela nggak rela terserah. Ini ayat kok. Iya. Harus diimaninya kok. Al-Quran silakan. Tapi emang ini bukan perintah, bukan. Tapi Allah menyampaikan seandainya kalian membutuhkannya. Tapi kalau takut kalian bisa berbuat adil seperti itu. Jadi harus adil. Soal rasa sayang boleh jadi sama yang baru, muda, bohai, montok dan seterusnya lebih mencintainya. Tapi Allah berfirman, jangan kalian tampakkan cinta kalian yang lebih pada dia yang menyebabkan yang lain tidak nyaman. Semua. Jadi Rasul mengajarkan begitu. Kayak ketika para istrinya mengatakan, wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang paling kau cintai? Rasul bilang, tenang. Rasul membuatlah cincin sejumlah istrinya. Dikasih, jangan ngomong siapa-siapa ya, kamu yang aku paling cintai. Jangan ngomong siapa-siapa, kamu yang aku paling sukai. Semuanya. Lalu nanya lagi, hari keberapa Siti Aisyah? Ya Rasulullah, sekarang kau jawab dong di antara kami semua, siapakah orang yang paling kau cintai? Siti Aisyah udah girang, orang dikasih cincin. Iya, Ma.
Semua istrinya beliau girang dikasih cincin dan mereka merahasiakannya. Artinya semuanya senang karena mereka semuanya dicintai. Begitu yang adil caranya. Masya Allah. Jadi jadi suami kalau punya 2-3 istri jangan ember-rombeng. Iya, iya. Ngomong ke yang pertama gini, ke yang dua gini, salah. Iya, iya. Ada resiko punya istri lebih daripada 2 gitu. Iya, iya. Emang Mas Caranya. Bedu rencananya mau berapa? Rencana. Enggak kan? Wah, udah nanya rencana tuh 5 tahun ke depan. Rencana Ya tuh Allah. rencana kerja. Soalnya Mas Bedu Mama cerita Itu adalah jangka panjang. senyum. Iya. Kalau jangka pendek, Bukan rencana itu, jangka pendek mah. Ya, gitu. kan yang namanya rencana, Iya. ada rencana jangka panjang, Iya. ada Iya. rencana jangka pendek. Jadi ada pertanyaan dari Zahra tadi. Mama karena di sini Iya, didiknya jadi menyampaikan. Iya, Ma. Rencana pendek Anda, jangka pendek rencananya. Minta izin. Ya Allah. Apalagi Jah? Hah? Kenapa? Jangka panjang rencananya. Diusir. Iya, baik Mama, Mas Bedu dan juga jamaah yang ada di rumah. Kebetulan nih di pembahasan istri-istri Rasulullah di sini juga hadir para calon-calon istri. Nah, Adik-adik calon teman-teman dari mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur'an ya. Mau bertanya sama Mama tentang istri-istri Rasulullah? Boleh nanti bertanya, tapi setelah ini ya. Siapkan pertanyaannya. Oke, baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baiklah jemaah, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di rumah Mama Dede. Nah, mengenai istri-istri Rasulullah, ini ada pertanyaan dari para calon istri. Silahkan yang mau bertanya. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazilatul Mauliyah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ya, Jazilah. Halo nih Mah, Ada apa Jazilah? izin bertanya. Banyak dari istri Rasulullah itu kan bisa buat teladan kita. Tapi ada nggak sih kayak perbuatan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita tiru? Maksudnya perbuatan yang buruk gitu. Pernahkah istri Rasulullah mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk seperti itu? Iya. Maksudnya itu kali ya, Mah? Di antaranya, ya, di antaranya memang ada karena manusia biasa. Saya ambil contoh, rasa cemburu. Contoh, ketika Rasulullah SAW sedang ngumpul dengan para sahabat, itu ada di antara istri Nabi membawakan makanan. Kemudian oleh Siti Aisyah ditepak makanan tadi sampai piringnya pecah berantakan. Rasul ambil makanannya, terus ngambil piring dari dapur punya Siti Aisyah, makanannya disimpan di piring tadi. Kemudian diganti dengan piringnya bersih yang tidak pecah, diberikan kepada pembantu yang bawain makanan. Terus bilang sama para sahabat, silahkan dimakan, ibu kalian sedang marah. Jadi Rasul tidak melayani dengan kemarahan, diredam itu karena dia yakin cemburu manusia pasti ada. Rasul gantikan piring yang pecah tadi kepada pembantunya Zainab. Ini bawakan kepada ibu, kembalikan. Jadi artinya itu tidak baik. Tapi sekali lagi menanganinya bagaimana? Para suami jangan isi lagi marah dipanasin. Tapi diredam. Silahkan makan, ibu kalian sedang marah. Diberikan contoh dari Rasulullah, piring yang pecah tadi beliau ambil dari dapur. Jadi dikembalikan ke pemilik piring tadi dengan piring yang utuh, beliau pungutin piring yang pecah. Jadi beliau mengajarkan kepada kita, marah sih boleh tapi diredam. Kemarahan jangan dilepas begitu. Jadi artinya suaminya Bu memegang peranan penting bagaimana mengatasi permasalahan. Begitu. Baik, Ma, terima kasih. Jazilah. Duh, kalau seandainya istri saya, di rumah saya lagi ada tamu-tamu saya, Ya. bawa makanan terus ditepak. Ditepak. Sampai pecah piringnya. Berarti kenceng kan tepakannya. Gimana itu dia saya nahannya ya, Maya? Makanya. Mana ada tamu lagi. Karena gitu beliau kan. itu adalah contoh teladan buat kita. Iya, iya, iya. Wa innaka la'ala hulukin adim. Saking mulianya beliau, dia redam kemarahannya dengan cara mengatasi begitu. Jadi marahnya itu jadi reda.
Oke, Gitu. cemburu ya Maya. Berawal dari kecemburuan, rasa cemburu. Kecemburuan. Jadi nyaman. Jadi artinya apa? Sampai detik ini kalau seandainya yang namanya suami isinya 2, 3, 4 itu rasa cemburu pasti ada. Pasti ada. Oke. Tapi bagaimana mengatasinya? Iya. Asal jangan cemburu buta. Itu yang tidak disukai oleh Allah. Iya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, ini istrinya siapa nih? Belum ada ya? Belum beristri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. An-Nisa. Iya, galau nih mah. Ada apa An-Nisa? Jadi gini mah, Rasulullah SAW itu kan beristrikan lebih dari seorang istri. Kemudian bagaimana untuk fenomena saat ini, di mana banyak sekali pria yang berniat untuk beristrikan lebih dari satu, tapi memiliki tujuan yang berbeda. Pada saat Rasulullah itu kan tujuannya untuk menjaga tatanan sosial, untuk menjaga anak yatim. Sedangkan kalau kita tengok keadaan saat ini tuh yang diperistrikan adalah anak-anak gadis yang justru malah lebih cantik daripada istri yang pertama. Bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut, Mah? Terima kasih. Oke. Perbedaan mah dianggapnya kalau dulu Rasulullah tuh menikahi janda-janda. Karena perintah Allah. Karena perintah Allah. Karena emang demi kekuatan Islam misalnya. Kalau sekarang yang muda-muda yang Anissa cantik-cantik. nanya, laki-laki sekarang jadi salah niat. Iya mah. Demi kepuasan nafsu bilang kau kawin lagi sunnah Rasul. Maaf, sunnah Rasul bukan hanya nikah. Bukan. Tapi urusin yatim, urusin fakir miskin, Iya. berdakwah, Iya. bersosialisasi, semua dikerjakan oleh kita. Jadi itu fenomena yang sangat salah, mengatasnamakan sunnah Rasul. Berarti ngeres, Ya berarti Allah. penghinaan sama Rasul. Seolah-olah Rasul hanya nikah, hobinya bukan. Iya, Ma. Itu kan perintah Allah. Karena Rasulullah itu menikah beberapa kali atas perintah Allah, atas tujuan. Kayak macam gini. Rasulullah kenapa menikah dengan Siti Aisyah? Ya. Itu Siti Aisyah itu orang yang suci, diakui di lapisan langit yang ketujuh. Sampai Rasul itu bermimpi 3 malam berturut-turut, bermimpi ada malaikat membawakan seseorang dibungkus dengan sutra yang sangat putih. Ini istrimu. Rasul buka hijab wajahnya, ternyata wajah Siti Aisyah. Rasul mengatakan, kalau ini memang benar mimpiku dari Allah, pasti akan terjadi. Dan itu karena perintah Allah. Jadi kalau kita begini, punten, nikah seorang laki-laki udah punya anak istri. Karena duitnya banyak, nikah dengan perempuan. Jawab kalian nih, jujur laki-laki. Iya, Mas. Kebanyakan menikah yang janda, tua, anaknya banyak, hidup miskin. Atau perempuan bahenol, nerkom. Bohai. Pilih yang mana? Janda, saya pilih janda miskin tapi cakep. Pura-pura katanya nyantunin anak yatim, padahal emaknya yang disantunin. Iya. Nah ini yang salah. Jadi yang Anissa tanyakan itu bukan karena sunnah Rasul, karena nafsu. Tapi mohon maaf, Mah. Bukankah di Al-Quran diperbolehkan, Mah? Nikahilah satu wanita yang engkau sukai. Kan yang kita sukai, Mah. Berarti boleh Betul. dong, Mah. Itu baru koma sayang. Apa sudah komanya? Ada komanya. Pain hiptum pankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulata wa ruba koma. Sama iya, Mah. Pain hiptum alla ta'dilu fawahidatan. Hai kalian boleh nikahi 2, 3 atau 4 koma. Koma. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil cukup 1. Iya. Adil papan, pangan, waktu. Iya. Papan, rumah. Rumah. Pangan, makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan. Waktu bisa nggak ngatur. Iya, Mah. Soal kasih sayang, kata Allah kalian gak bisa membaginya. Tapi kalau yang lebih dicintai, jangan tampakkan kepada yang lain. Karena semua adalah istri kalian. Seperti Masalahnya, bisakah Anda membagi yang 4 dengan adil? Gak bisa, dalam Mah. lidah. Makanya kalau Anda kira-kira menikah 2, 3, 4 itu jadi masalah. 1 aman. Kalau untuk mama, bukan karena perempuan, bukan. Ini kan Quran. Iya, Mah. Lebih baik cari yang aman. Baiklah Mama, terima kasih atas pertanyaan yang dari Anissa. tadi Anissa sudah Pas Mama banget, jawab, Anissa. pertanyaan dari Mas Bedu sudah Mama jawab. Sekarang Mama boleh istirahat dulu, silakan. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Ini Mas Bedu kalau ngebahas istri-istri Rasulullah senyum-senyum semangat banget kayaknya. Loh, itu kan bukannya bagus, Sarah.
Jadi ini bisa menjadi contoh yang baik buat istri aku di rumah. Iya sih ya Mas Iya kan? Bedu ya. Iya, Zahra juga nih Mas Bedu. Zahra sebagai wanita nih harus terus mencontoh istri-istri Rasulullah dengan sifat-sifat mulianya. Supaya Zahra dan kita semua sebagai wanita ya bisa menjadi wanita yang hebat dan bermartabat. Wih, gitu. Harus dong Sarah. Amin ya Allah. Istri Mas Bedu tuh selalu mengingatkan Mas Bedu tuh untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Termasuk mengikuti kebiasaan baik Rasulullah, bersiwak. Iya, bener banget tuh Mas Bedu. Jadi kebiasaan baik itu sekarang udah bisa kita lakukan dengan menyikat gigi menggunakan pasta gigi yang sudah mengandung siwak asli. Dan siwaknya sudah ada nih di dalam Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Iya dong Sarah, istri Mas Bedu selalu menyiapkan pasta gigi Sasha di rumah. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Pasta gigi Sasha mengandung serpihan siwak asli yang berfungsi sebagai antibakterial alami yang mampu melawan bakteri penyebab plak dan juga gigi berlubang. Serta dilengkapi dengan ekstrak daun sirih untuk nafas lebih segar. Betul banget Mas Bedu. Dan yang paling penting nih ya, pasta gigi Sasha ini sudah terjamin halal dan aman karena tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Subhanallah. Jadi para istri nggak usah khawatir. Karena sekarang sudah ada pasta gigi Sasha yang aman dan halal. Iya bener banget Mah. Dan jemaah di rumah khususnya para istri dan para ibu nih. Yuk ikutan ganti pasta gigi Anda dengan pasta gigi Sasha. Karena sudah saatnya kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, Pasta gigi halal bersiwak. Baiklah jemaah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Terima kasih jemaah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Mama, tadi kan sudah ada pertanyaan-pertanyaan langsung dari teman-teman Iki. Kali ini nih pertanyaan dari Instagram nih Mas Bedu ya. Ya silakan Di Sarah. @anamalikatun_nadi. panjang. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Ana Malika Tunadi. Masya Allah, galau nih Mah. Ya naon Tunadi. Mah kalau boleh tahu anak Rasulullah dari istri-istri Rasulullah ada berapa Mah? Mulai dari yang anak kandung sampai anak angkat atau anak sambung Mah. Terima kasih Mah. Baik pemirsa, Rasulullah SAW itu dari Siti Hadijah menikah dengan Siti Hadijah. Putra-putrinya ada 6. 2 laki-laki, yang 4 adalah perempuan. Qasim, kemudian Abdullah. Kemudian yang ketiga itu adalah Ruqayyah. Ruqayyah. Kemudian juga Ummu Kulsum. Kemudian juga Zainab, baru Siti Fatimah yang paling kecil. Dengan isi yang lain tidak punya anak kecuali dengan Maryam Qibtiyah punya anak yang bernama Ibrahim. Sejarah mengabarkan dengan Ibrahim ini usianya setahun dia meninggal dunia. Ya Allah, jadi itu. Seperti itu ya. Masya Allah, Zahra baru tahu loh ini Mas Bedu. Ternyata luar biasa ya sejarah mengenai istri-istri Rasulullah. Dan ini harus kita pelajari. Harus kita pelajari ya. Karena Ma, ya? kita ambil hikmahnya, keberkahannya. Tanpa sejarah dari beliau, kita bukan siapa-siapa. Nah, Mah, yang Zahra tahu nih, Mah, Khadijah itu kan dikenal sebagai istri Rasulullah yang paling kaya. Nah, kalau Aisyah itu yang paling cerdas bukan Mah? Soalnya kan sering nih kita dengar ada Aisyah berkata Ya. gitu, Mah. Jadi Siti Hadijah yang paling kaya, pengusaha yang hebat. Tapi Rasul bilang, Siti Hadijah tidak akan tergantikan. Dialah orang yang pertama beriman ketika orang belum pada beriman. Dialah orang yang rela mengorbankan semua hartanya buat Islam tegak, yang lain tidak ada. Dialah yang memberikan anak kepada saya. Itulah. Kemudian Siti Aisyah, perempuan yang cerdas. Masya Allah. Rasul mengatakan, kalau kalian ingin belajar ilmu agama, belajar kepada Al-Humairah, Siti Aisyah. Siti Aisyah seorang pemberani, bahkan dia pernah menjadi panglima perang dalam perang Onta. Luar biasa, pemberani jadi perempuan itu. Kemudian yang namanya Zainab binti Huzaimah, dia adalah seorang dermawan. Sampai dia dipanggil Ummul Masakin, berderma kepada orang-orang miskin, ibunya orang-orang miskin. Kemudian Siti Hafsah dikenal sebagai istri yang rajin beribadah.
Dia punya nama julukan Sawamah, orang yang selalu berpuasa, kemudian Qawamah, orang yang selalu menegakkan sholat malam. Masya Jadi Allah. masing-masing punya kelebihan. Punya kelebihan. Kemudian Saudah ini ceria, dia periang. Sehingga Rasulullah habis meninggalnya Siti Khadijah kan menikah dengan Saudah. Iya. Jadi ceria kembali, terhibur oleh dia. Jadi masing-masing punya kelebihan. Makanya di kita kadang-kadang yang namanya istri dua bersaing. Ya Allah. Biar saingin suaminya. Bahkan tidak sedikit yang main teluh ke dukun. Allah. Saking ingin Zalik. menjatuhkan. Ada yang lagi aneh. Sebelum menikah aku rela menikah denganmu. Jadikan aku yang kedua. Begitu menikah, ceraiin bini yang pertama. Ayo. Ya Kan kurang Allah. ajar. Nauzubillah. Udah ngambil, udah jadi Udah dikasih kesempatan lakon. masuk ke dalam Jadi malah. ini Usir yang yang pertama. salah di masyarakat kita. Baik laki-laki yang menikahi perempuan dengan nafsu, hanya mengatasnamakan sunnah Rasul doang, padahal mah nafsu dia. Baik juga perempuan yang rela menikah dengan laki-laki yang sudah punya istri 2 dan 3, misalnya jadi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, misalnya harusnya jangan langsung mau diserakahin di suaminya saya. Lu kan baru belakangan datangnya juga. Susahnya kan Ngantri dong kalau enggak. makanya tahu diri. Iya. Jadi seperti itu. Iya. Makanya dua-duanya kita ambil hikmah, ambil contoh, iktibar. Inilah hidup. Kalau maaf dalam tanda kutip, kalau anda Laki-laki semua. pengen punya istri Lebih. 2, 3 atau 4 maksimal. Mas, saya 2 mau ngelangkah aja berat banget mah. Ya iya, badan lu begitu gede, badan nggak enteng banget, berat dah. Ya Allah. Jangan ah. Diikat sama Anggi. Takut nggak adil mah. Ya, syukur alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau Allah kasih emang tak. Ya, Nggak, ada maksudnya, tapinya. Kalau emang Ada koma tapi gitu, Pak. Ada gitunya, Pak. Tapinya ini yang nggak enak. Itu dia. kan yang ya, kita kan sebagai hamba hanya mau hanya bisa menerima takdir Allah aja ya, Maya. Ya udah doa aja deh. Baik, kalau Zara. gitu. Jamaah yang ada di studio maupun ada di rumah, Mama dan Mas Bedu, Masya Allah. Hari ini terima kasih banyak ya, Ma. Ilmu yang tentunya baru untuk Zahra dapati mengenai istri-istri Rasulullah. Baik itu nama-nama beliau, yang mungkin juga jamaah baru mengenal juga sifat-sifat mulia dari para istri-istri Rasulullah. Semoga saya, Anda, dan kita semua para wanita bisa mencontoh dan juga menerapkan sifat-sifat mulia dari para istri Rasulullah di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mama, kita tutup dengan doa, yuk. Boleh? Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang berbakti kepadamu. Jadikanlah kami sebagai umat Rasul-Mu yang mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Ya Allah, seandainya saja di antara kami ada suami kami yang punya istri 2, 3 ataupun 4 dan mereka bisa berlaku adil. Adil secara papan, pangan, waktu. Dan insya Allah kasih sayang di tangan-Mu ya Allah. Berikan kepada suami-suami kami adil sesungguh-sesungguhnya. Sesuai dengan aturan yang Engkau berikan kepada kami sebagai manusia. Dan curahkan kepada istri-istri yang kebetulan ya Allah suaminya beristri 2 ataupun 3. Kelapangan dada, kesucian hati. Agar mereka menerima takdir dari-Mu ya Allah. Kami yakin kami manusia punya tugas berusaha, bekerja maksimal diiringi doa. Tapi akhirnya Engkau yang menentukan takdir kami ya Allah. Jadikan kami menerima takdir. Karena itulah yang terbaik untuk-Mu. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk kami, bukan kata kami. Karena Engkau Maha tahu apa yang kami butuhkan. Selamatkan kami dunia dan akhirat-Mu ya Allah. Berikan kami kesabaran, keikhlasan dalam menerima takdir dari-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Jama atas fatihahnya. Mama, terima kasih ya, Mah, buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Nabawi, terima kasih. Terima kasih Jama yang sudah hadir di studio di Rumah Mama Dede dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Dan sekali lagi terima kasih Jama telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari jam 8 pagi hanya di TV One. Jangan lupa ikuti terus atau follow Instagram Rumah Mamah Dede di @rumahmamahdede_TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.